Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan rengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Agus Mulyadi. Agus Mulyadi. Sebagai host yang akan menemani Anda. Dung tak dung 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 dut. Seorang ibu rumah tangga berinisial M, warga perumahan di Sukasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, nekat membuat garasi mobil di jalan umum di depan rumahnya. Dalam sebuah video, tampak garasi mobil yang terbuat dari pancangan beberapa besi yang diberi rantai itu digunakan untuk memarkir sebuah mobil. Keberadaan garasi dengan pembatas besi tersebut tentu saja mengganggu pengguna jalan, sebab lebar jalan menjadi lebih sempit. Video yang viral tersebut kemudian sampai ke pihak kepolisian. Kapolsek Serang Baru AKP Josman Haryanza dan jajarannya pun langsung bergerak ke lokasi dan membongkar garasi itu. Pengecekan dan peneguran kepada Ibu M yang parkir kendaraan roda 4 di jalan yang viral di TikTok bersama Ketua RT Bapak Sapardi dan Satpol PP Kecamatan dan sudah membongkar tempat parkir di jalan. Begitu terang AKP Josman. AKP Josman mengatakan bahwa pihaknya sudah memberi teguran kepada Ibu M agar tidak memarkirkan kendaraan miliknya di jalan umum, apalagi sampai membuat patok parkir di ruas jalan yang memang berfungsi sebagai jalanan umum. Edan ya, kok bisa-bisanya percaya diri bikin patok parkir permanen dari besi di jalan umum buat parkir mobilnya sendiri loh. Kok bisa setidak punya malu itu ya? Saya aja nih ya, yang terpaksa nunut parkir motor di depan rumah orang saat mau nonton Jatilan di kampung orang ya, overthinkingnya itu setengah mati loh. Sampai nonton Jatilannya tuh jadi aduh nggak jenak gitu. Padahal cuma 2 jam loh. Ini kok bisa-bisanya enteng sekali bikin patok parkir ya. Kalau nggak punya garasi itu nggak usah maksa beli mobil ya, pakai motor aja nggak apa-apa. Nanti motornya taruh di ruang tamu, terus bagian standarnya dikasih kardus biar nggak bikin rusak keramik. Lagian jangan dipikir loh, urusan parkir ini sepele ya. Dampak sosial dan kulturalnya itu luar biasa. Bayangkan, Anda parkir mobil di jalan umum ya, sehingga memaksa mobil pemadam kebakaran nggak bisa lewat. Gara-gara mobil pemadam nggak bisa lewat, ada satu rumah yang tidak bisa diselamatkan dari kebakaran. Penghuninya meninggal dan membuat seorang anak menjadi yatim piatu. Ia kemudian dendam kepada pemadam kebakaran dan institusi dinas pemerintah lainnya. Dendam itu membara sampai ia besar ya. Saat ia dewasa, ia kemudian mengumpulkan orang-orang yang punya nasib serupa lalu membentuk pasukan paramiliter. Ia bahkan mendapat dukungan luas dari masyarakat dan bantuan logistik dari pihak asing. Dengan dukungan tersebut, ia akhirnya berhasil melakukan kudeta pemerintah. Kudeta tersebut kemudian menginspirasi orang-orang di Papua Nugini, Timur Leste, Vanuatu, Kaledonia Baru, dan negara-negara Pasifik lainnya untuk juga melakukan kudeta pemerintah dengan membentuk pasukan paramiliter. Gerakan kudeta Asia Pasifik pun meletus dan terjadi di mana-mana. Suara di forum PBB akhirnya terpecah menjadi 2, antara pro dan kontra kudeta. Termasuk 5 negara yang punya hak veto. Stabilitas politik internasional pun terganggu. Perang Asia Pasifik tak terhindarkan. Bayangkan, Anda bisa menjadi pemicu perang Asia Pasifik hanya karena Anda tidak punya garasi namun memaksa beli mobil. Anda tak ubahnya seperti Gavrilo Princip yang membunuh pewaris tahta kerajaan Austria-Hungaria Franz Ferdinand yang kemudian memicu terjadinya Perang Dunia Pertama. Bayangkan betapa destruktifnya Anda. Bayangkan bos, bayangkan. Universitas Kristen Duta Wacana atau UKDW resmi membuka program studi humanitas untuk jenjang pendidikan sarjana. Program studi humanitas ini merupakan program studi yang terbilang sangat langka. UKDW menjadi satu dari hanya 3 perguruan tinggi di Indonesia yang membuka program studi humanitas ini. 2 perguruan tinggi lainnya adalah Universitas PGRI Sumatera Barat dan Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Program studi humanitas di UKDW ini sendiri sudah dibuka sejak salinan surat keputusan tentang izin pembukaan program studi humanitas program sarjana pada UKDW Yogyakarta diteken oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sejak September 2022 lalu. Program studi humanitas sendiri merupakan ilmu lintas disiplin yang memadukan ilmu sosial serta humaniora. Program studi humanitas di UKDW ini akan berfokus pada penggabungan ilmu humaniora yang berbasis pada teknologi digital dan informasi. Diharapkan program studi humanitas ini mampu melahirkan konten kreator yang mampu menyebarkan ilmu pengetahuan, teologi, teknologi, kesenian, kemanusiaan, sosial, dan budaya dengan tetap mempunyai kepekaan sosial yang tinggi. Hal tersebut dinilai penting, terutama dengan makin banyaknya konten kreator yang hanya fokus membuat konten demi traffic dan engagement tanpa mempedulikan etika sosial dan pemahaman kultural masyarakat.
Sebagai orang yang tidak punya tampang intelektual, saya turut gembira dengan hadirnya program studi humanitas di UKDW ini. Program studi ini konon diharapkan bisa mencetak konten kreator yang punya sensitivitas etika dan sosial dalam lingkungan masyarakat. Hadirnya program studi ini tentu menjadi salah satu upaya selemah-lemahnya iman untuk turut mengurangi konten-konten prank ya, konten-konten mandi lumpur, konten ngebrok kuntilanak pakai gas LPG dan konten-konten video wagu lainnya. Tentu saya berharap di masa mendatang banyak konten kreator dan calon-calon konten kreator yang mau mengambil program studi ini. Bayangkan betapa menyenangkannya kelas yang dipakai untuk proses belajar mengajar studi ini yang penuh dengan konten kreator. Tembok kelasnya nanti dicat hijau, bukan untuk menghayati kemiskinan karena warnanya khas tembok kos-kosan mahasiswa miskin, namun biar langsung bisa dijadikan green screen untuk membuat konten setelah kelas selesai. Uang SPP-nya nanti sudah termasuk biaya langganan CapCut Premium dan sudah bonus preset Lightroom dan VSCO. Setiap akhir semester mahasiswa bisa dapat potongan diskon khusus di Diesel Gejayan atau Diesel Jakal untuk pembelian alat-alat pendukung dalam produksi konten. Lebih dahsyat lagi kalau konten kreator seperti Atta Halilintar, Windah Basudara, Jazz No Limit atau Ria Ricis itu mau mendaftar. Wah, sempurna sekali ya. Gedung fakultas jadi berasa kantor agensi. Pelaksanaan event SEA Games 2023 di Kamboja menuai banyak kritik dari publik Indonesia. Tak hanya soal bendera Indonesia yang dikibarkan terbalik pra-event opening ceremony, Kamboja sebagai panitia juga disorot karena dianggap tidak siap menyelenggarakan event olahraga Asia Tenggara tersebut. Dua insiden cukup menyita perhatian netizen tanah air adalah momen saat penyerahan medali cabang jalan cepat nomor 20 km yang dimenangkan oleh atlet Indonesia Hendro Yap. Dalam momen penyerahan medali tersebut, lokasi podium ternyata kekurangan cahaya penerangan, sehingga panitia terpaksa menggunakan penerangan dari sorot lampu mobil. Momen lainnya adalah video suasana ruang ganti timnas dalam laga antara Indonesia melawan Timor Leste di Olympic Stadium Phnom Penh. Dalam video tersebut tampak ruang ganti timnas yang dianggap sangat tidak layak dan tidak representatif karena kursi yang digunakan oleh para pemain adalah kursi plastik seperti yang biasa digunakan dalam acara hajatan. Hal itu tentu saja langsung mengundang aneka komentar nyelekit dari netizen yang menganggap Kamboja harus banyak belajar menyelenggarakan event bertaraf internasional. Oke, terkait tentang berita kritikan dari netizen terhadap Kamboja yang menjadi tuan rumah SEA Games 2023, kami telah menghadirkan narsum yang tentu saja kompeten untuk membahasnya. Siapa dia? Ya, tentu saja Mas Prayit. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Mas Prayit. Ya. Oh, ini tadi habis nonton SEA Games gak Mas? Cabang olahraga apa? Oh, karambol. Oke, siap. Mas, tadi kan ada tuh berita soal Kamboja yang dianggap tidak kompeten jadi tuan rumah karena ya ada beberapa insiden, misalnya timnas itu ruang gantinya kursinya itu kursi kondangan. Terus pas penyerahan medali itu lampunya kurang sampai harus pakai lampu sorot mobil. Itu menurut panjenengan gimana Mas? Ya? Oh, harus belajar banyak Kamboja berarti ya? Oh, siap. Oh, berarti kalau sekelas Kamboja yang pakai kursi hajatan itu berarti tidak cocok pakai volunteer ya? Cocoknya apa? Oh, sinoman. Oh, masuk. Jadi kayak hajatan gitu ya? Jadi habis nanti atletnya menang, dapat medali, langsung lorot piring gitu ya, ada sinomannya gitu. Oh, siap, masuk. Oh, berarti makanannya nggak prasmanan, Mas, piring terbang berarti ya? Siap. Oke, berarti Kamboja harus belajar banyak dari Indonesia gitu ya? Siap. Oh ya, elek-elek ini tapi internasional wangun itu ya, MotoGP lancar, Asian Games lancar gitu ya. Harus belajar banyak dari kita berarti ya? Oke, saya bisa bikin kursusan ya, kursusan spesialis bikin event internasional gitu ya. Oh, siap. Oh, bisa. Nanti dosennya Wisnu Tama sama Erick Thohir nanti, Mas. Siap. Oke, terima kasih Mas Farid. Ya, bulan barusan itu sekaligus mengakhiri perjumpaan di Mojok Mentok episode kali ini. Sampai jumpa di episode Mojok Mentok berikutnya, tentu saja dengan narsum yang jauh lebih kompeten dan jauh lebih terpercaya. Sampai jumpa. Mas mau ingin nonton SEA Games mana? Tiketnya piro, Mas? Nggak tiket nak? Oh iya. Piro tiketnya? Oh 30 bonus super gitu ya? Oh gila, kayak konser Jogja Brubeck berarti ya? Kok bisa tidak punya malu gitu loh? Sorry. Bisa tidak punya malu itu. Dian, kok bisa-bisanya percaya di... Jangan dipikir urusan parkir ini sepele ya, dampaknya sosial. Bayangkan, Anda parkir mobil di jalan umum ya. Sorry, blebet banget aku ya, Pak.